Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepakan nami kula Satrio Madoni. Di video kali ini kula kajengi wawancara juru pemelihara dengan sinten? Ibu Siti Novotima. Kula kajengi wawancara Bu tentang Candi Pari. Apa yang membuat Candi Pari unik dibandingkan candi lain di Jawa Timur? Keunikan Candi Pari ini tergantung dari struktur bacaan dan bentuk relief yang ada, karena dibangun pada zaman kerajaan Majapahit yang mengeksoduskan pada pimpinan Hayam yaitu di tahun 1503, dan kerajaan ini memiliki keunikan yaitu dibangunnya agama Hindu. Berarti niki ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses penemuan Candi Pari? Penemuan Candi Pari. Kalau Candi Pari ini dibangun atas penghormatan di zaman kerajaan yaitu Hayam Wuruk, yang itu adalah hilangnya Jaka Pandekan di situs ini. Jadi candi ini dibangun karena sebagai penghormatan hilangnya Jaka Pandekan. Apa arti simbol-simbol yang terdapat dari Candi Pari? Kalau arti simbol saya kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Oke, lanjut mawon. Niki, bagaimana cara Candi Pari dipelihara dan dirawat? Kita menjaga seperti kebersihan dan keutuhan bata, termasuk membersihkan lumut-lumut yang menempel di bata, juga termasuk ikut menjaga dan melestarikan juga itu termasuk Pelihara. ya, Jadi bukan enten pelihara khusus untuk tidak ada. apa hubungan Candi Pari dengan agama Hindu atau Buddha? Kalau Hindu sama Buddha kita bedakan ya, karena dulu itu memang dibangun dari kerajaan Hindu, jadi bukan Buddha. Kalau Buddha beda lagi. Lanjut, bagaimana sejarah Candi Pari dalam konteks sejarah Jawa Timur? Kalau sejarah Candi Pari ini berasal mulai dari Candi Pari yang terkenal di sini itu memang ada apa itu namanya gudangnya padi kalau nggak salah. Oh. Jadi kayak tumpuan padi. Cuma Jaka Pandekan itu dia itu orang kaya, itu cerita gitu. Dan asal muasalnya dia itu mengingat karena dikutuk oleh ayahnya sendiri karena dia sombong dan kikir. Jadi dia itu kaya raya tapi kikir, Sombong. padinya banyak ya. Jadi itulah bentuknya menjadi. Apa harapan Anda, harapan pengen untuk masa depan Candi Pari? Kalau harapan saya semoga tetap lestari, karena menurut dalam kebudayaan kita harus tetap melestarikan dan menjaga sejarah peninggalan zaman kerajaan dulu. Apa keistimewaan Candi Pari dari candi yang lain-lain di sini, Bu? Apa ada ciri khusus? Kalau keistimewaannya itu kita sering didatangi event-event hari-hari tertentu, Iya. misalnya untuk luaran desa atau acara-acara kebudayaan di daerah sini. Apa saja kegiatan yang bisa dilakukan pengunjung di Candi Pari, Bu? Bisa buat foto, prewedding atau wisata lainnya untuk sembahyang ritual juga bisa, sosial, sekolah, pendidikan juga bisa. Ini Bu, apa peran Candi Pari di dalam pendidikan dan penelitian? Kalau menurut saya pribadi, kalau untuk penelitian buat anak sekolah itu bisa aja kita menggali struktur kebudayaannya. Jadi kita menjurus ke kebudayaan aja, tentang sejarah. Lanjut, Bu. Apa saja ritual atau upacara yang pernah dilakukan di Candi Pari, Bu? Kalau untuk ritual atau hari-hari tertentu itu biasanya di momen-momen orang itu ruatan desa. Jadi Iya, ruatan desa, kemudian
hari tertentu seperti Jumat Legi atau hari-hari yang lain, tergantung kembali ke masyarakat masing-masing. Tapi untuk cara penghormatan di Ya Pari seperti itu, tapi kembali kepada kita. Kita kan di sini sosial ya, jadi untuk agama Islam nggak apa-apa, untuk Kristen nggak apa-apa, semua kan cukup kunjungan. iya, jadi simbol penghormatan kita itu ya gitu. Apa saja temuan arkeologi penting di Candi Pari? Kalau itu saya kurang tahu ya, Kurang tahu. karena saya sambungan dari sini, jadi saya nggak asli mulai dari nol di sini. Jadi kalau apa Candi Pari ini Bu, yang ditemukan cuma Candi Pari saja. Ya di dalamnya ada itu apa itu namanya, ada kayak patung. Oh patung ada. Ya. Bagaimana Candi Pari mempengaruhi kehidupan spiritual masyarakat? Kalau untuk spiritual sih nggak ada ya, semua normal saja dan dianggap ini wisata. Wisata. Iya. Mungkin kalau zaman dulu mungkin menganggapnya Beda lagi. lagi. Ya, kalau untuk sekarang kita eventnya itu menuju ke wisata saja, tidak ada yang lebih istimewa. Apa dampak Candi Pari bagi masyarakat sekitar Bu, sekitar sini? Dampak buruk apa bagus itu? Dua-duanya. Kalau dampak buruk nggak ada, kita justru malah peningkatannya ke UMKM masyarakat setempat. Jadi kalau ada acara-acara kan dampaknya ke masyarakat sekitar itu bagus. Iya. Untuk wisata juga bagus, UMKM juga bagus, untuk perekonomian peningkatan desa juga bagus. Terus dampak buruknya Bu? Apa? Dampak buruknya apa? Kalau dampak buruk nggak ada. Kita mengambilnya segi positifnya saja. Oke. Terus teng mriki kadang banjir ngoten niku pun sampai teng mriki. Nek banjir. Kalau banjir sih kita bisa mengevakuasi, tutup untuk sementara, tapi kalau untuk naik enggak, jadi nggak sampai parah. Oh, kayak parah. Iya, nggak sampai parah, cuma banjir sekitar halaman aja. Oke. Ngoten ae Bu, kula wawancara teng video kali niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup.